Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan agar selalu semangat belajar menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak sih apa yang akan terjadi dalam kehidupan makhluk hidup? Nah, benar semua nih. Salah satunya yang akan terjadi dalam kehidupan makhluk hidup adalah bertumbuh dan berkembang. Nah, ada yang tahu nggak sih makhluk hidup itu contohnya apa aja? Benar banget, makhluk hidup itu ada manusia, ada tumbuhan, dan hewan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari metamorfosis kupu-kupu. Nah, sekarang kita akan mempelajari metamorfosis nih. Ada yang tahu nggak sih metamorfosis itu apa sih? Coba tadi kita bahas makhluk hidup itu akan bertumbuh dan berkembang. Jadi ada yang bisa nebak gak metamorfosis itu apa? Benar banget, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk secara bertahap dari telur sehingga dia menjadi dewasa. Metamorfosis ini terjadi pada sebagian hewan yang awalnya bertelur, dari telur nih, terus tumbuh sehingga dia menjadi dewasa. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu metamorfosis apa aja? Nah, metamorfosis itu kan tadi terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis apa aja? Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ada yang tahu nggak sih perbedaannya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu apa? Ibu kasih tahu contohnya dulu ya. Metamorfosis sempurna itu yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu metamorfosis kupu-kupu. Coba perhatikan baik-baik, ingat-ingat lagi. Sebelum kupu-kupu menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah, dia awalnya sebelum jadi kupu-kupu itu apa dulu? Bener banget, dulunya kan dia sebelum jadi kupu-kupu itu dia adalah ulat, terus jadi kepompong, akhirnya dia jadi kupu-kupu kan. Nah, dari situ coba tebak apa sih metamorfosis sempurna itu? Yang tahu? Nah, benar banget. Metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk yang benar-benar berbeda dari awal sampai akhir. Tadi kan dari ulat dia berubah menjadi cantik seperti kupu-kupu. Itu yang dinamakan metamorfosis. Terus kalau metamorfosis tidak sempurna itu apa sih Bu Guru? Ada yang tahu gak? Nah, kebalikannya dari metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna ini adalah proses perubahan bentuk yang dari awal sampai dia dewasa itu bentuknya tidak berubah ataupun sama. Contohnya apa? Yo, contohnya adalah belalang. Ya, belalang kan dari dia kecil, dia hingga dia menjadi dewasa itu bentuknya sama, hanya yang berbeda itu badannya menjadi lebih besar, tapi wujudnya itu tetap sama. Berbeda dari kupu-kupu yang jadi tadinya awalnya ulat menjadi kupu-kupu yang cantik yang memiliki perubahan bentuk yang sangat-sangat berbeda ya. Nah, jadi kalian harus tahu ya bedanya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nih apa sih metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna itu. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih apa lagi perbedaan yang bisa kita ketahui dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Nah, tadi contohnya ada yang tahu kan kalau metamorfosis sempurna itu kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna itu salah satu contohnya adalah belalang. Pada metamorfosis sempurna ini terjadi 4 tahap, yaitu dia dari telur, berubah menjadi larva, lalu menjadi pupa, dan akhirnya dia menjadi imago, seperti yang terjadi pada kupu-kupu. Lalu pada metamorfosis tidak sempurna ini hanya terjadi 3 tahapan, yaitu dia dari telur berubah menjadi nimfa sampai akhirnya dia menjadi imago atau dewasa, yaitu seperti yang terjadi pada belalang. Jadi tahapan belalang itu hanya 3 dan kupu-kupu ada 4. Nah, terus ada yang tahu nggak sih pada metamorfosis kupu-kupu itu kupu-kupu berubah bentuknya dari apa aja coba? Ada yang tahu? Iya, bener banget. Ada apa sih dari kupu-kupu dewasa yang bertelur, dari telur dia menjadi ulat, terus ada dari ulat menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, kita lihat nih ya siklus tahapan-tahapan metamorfosis pada kupu-kupu.
Nah, di sini ada siklus tahapan metamorfosis kupu-kupu. Bisa dilihat, yang pertama kupu-kupu ini mengeluarkan atau bertelur, yang telurnya disimpan di atas daun. Kenapa sih? Ada yang tahu nggak sih kenapa ditaruh di atas daun? Karena ketika telur ini menetas, telur akan berubah menjadi ulat dan ulat itu akan membutuhkan banyak makanan dari daun itu. Itulah mengapa si kupu-kupu itu menaruh telurnya di atas daun agar ketika menetas, ulat itu bisa langsung memakan daun tersebut. Nah, dari situ setelah setelah telur menjadi ulat atau larva yang kita sebut dengan larva, nah ulat ini akan makan terus untuk apa? Karena di sini ulat itu akan makan banyak ya, dia akan makan banyak. Lalu setelah itu dia akan berubah menjadi kepompong atau kita sebut dengan pupa. Nah, kepompong ini bisa memakan waktu sekitar 1-2 minggu sampai akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu. Dan itulah siklus yang terjadi pada kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Setelah dia dari kupu-kupu, kupu-kupu akan bertelur lagi dan terus akan berputar seperti itu. Nah, sebelum itu Ibu punya satu lagu agar kita semua bisa gampang nih buat inget metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu. Yuk kita dengerin sama-sama. Oke, ayo kita nyanyi bersama. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Metamorfosis Kupu-Kupu, maka sampai situ pula penjelasan pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Bisa dibaca dan selamat mengerjakan. Semoga mendapat nilai yang bagus. Nah, bagaimana soal evaluasi dan tugas mandirinya? Mudah bukan? Semangat terus dalam belajar hari ini sampai sudah di penghujung materi tentang metamorfosis kupu-kupu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan pada hari ini. Dadah!